Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Areskius Setio selaku dosen yang mengajar pada praktek konstruksi dasar acuan dan perancah untuk D4. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari acuan dan perancah. Sebelum memulai praktek bengkel, ada baiknya kita harus mengetahui dulu kegiatan dari praktek bengkel ini tersebut. Yaitu lulusan politeknik ini harus mempunyai ilmu dasar dalam pengetahuan di dunia industri. Maka dari itu, kegiatan praktek bengkel ini ditujukan untuk memberikan ilmu dasar pengetahuan dalam tahapan kegiatan, serta masalah-masalah yang sering terjadi di dunia industri. Adapun tujuan dilaksanakan dari praktek bengkel ini ada 12. Yang pertama adalah pengalihan pengetahuan praktis secara individu. Yang kedua, pemahaman terhadap masalah-masalah yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan industri. Yang ketiga, pemahaman terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang umum dilakukan maupun yang sudah maju dengan meningkatkan pertimbangan terhadap biaya. Yang keempat itu pemahaman terhadap perencanaan kerja di lapangan serta efisiensi tenaga kerja. Yang kelima, peningkatan kesadaran akan pentingnya kemampuan tenaga kerja yang tinggi atau tenaga kerja yang terampil. Yang keenam, peningkatan kesadaran terhadap pelaksanaan kerja yang ekonomis. Yang ketujuh, peningkatan akan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditanganinya sesuai dengan tugasnya. 8. Memberi petunjuk dalam pelaksanaan praktek yang benar dan dengan cara yang efisien. 9. Pemahaman terhadap bermacam jenis bahan bangunan berikut harganya. 10. Pemahaman terhadap penggunaan bahan dan peralatan yang tepat di lapangan, yaitu di tempat kerja. 11. Pemahaman terhadap berbagai aspek pengamanan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan tentang spesifikasi yang terdapat di industri. Adapun outline dari praktek bengkel acuan dan perancah ini, yang pertama definisi dari praktek acuan dan perancah, yang kedua sistem konstruksi acuan dan perancah, 3 bagian dan jenis pekerjaan dari acuan dan perancah, 4 bahan-bahannya, 5 peralatan, 6 perkembangan sistem acuan perancah, dan yang ketujuh adalah tentang K3 dan juga keselamatan kerja. Apa itu acuan dan perancah? Praktek acuan dan perancah ini adalah suatu konstruksi pembantu yang merupakan mal atau cetakan pada bagian sisi dan bawah dari bentuk beton yang dikehendaki. Dapat dikatakan juga yaitu sebagai suatu konstruksi sementara dari suatu bangunan yang fungsinya untuk mendapatkan konstruksi beton yang sesuai diinginkan untuk cetakan. Menurut Wigbold tahun 1992, yang dimana acuan dan perancah merupakan suatu konstruksi yang bersifat sementara, yaitu 1. Untuk memberi bentuk pada konstruksi beton. Yang kedua itu untuk memperoleh struktur permukaan yang dapat diharapkan. Yang ketiga untuk memikul beton basah, hingga konstruksi cukup keras untuk dapat memikul beratnya sendiri. Adapun sistem konstruksi dari acuan dan perancah. Terdapat 3 untuk sistemnya. Yang pertama itu sistem konvensional atau tradisional, yang dimana dapat dilihat gambar di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa untuk cetakannya sendiri dan penyangganya masih menggunakan kayu. Yang kedua, semi sistem. Semi sistem ini sendiri untuk cetakannya masih menggunakan kayu. Akan tetapi untuk penyangganya sendiri itu bisa menggunakan scaffolding atau penyangga dari besi. Yang ketiga itu sistem modern, yang dimana seluruh cetakan ataupun penyangga itu menggunakan sistem besi atau baja, yang bisa disebut juga dengan precast untuk cetakannya. Selanjutnya ada bagian dan jenis dari pekerjaan acuan perancah, yaitu pada bagian acuan terdapat 4, yang dimana 1 papan cetakan, 2 klem perangkai papan, 3 pengaku cetakan, 4 penjepit. Untuk bagian perancahnya sendiri itu ada 5. Yang pertama 1 tiang perancah, 2 pengaku atau penyokong atau skur, yang ketiga itu gelagar, 4 itu pasak atau baji, 5 itu landasan. Untuk jenis-jenis dari program pekerjaan acuan perancah ini ada 8.
yang dimana 1. Papan duga atau boplang, 2. Acuan pondasi, 3. Kolom, 4. Balok dan lantai, 5. Dinding, 6. Tangga, 7. Pilar jembatan, dan yang terakhir adalah pembongkaran. Selanjutnya, bahan-bahan pada praktek acuan perancah, yang dimana pertama harus ada plywood, yang kedua balok kayu, ketiga tali, keempat paku sebagai pengikat, 5. Papan kayu, 6. Kawat pengikat. Untuk gambar dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya peralatan pada praktek acuan perancah. Yang pertama palu, yang kedua gergaji, 3. meteran, 4. unting-unting, 5. scaffolding, 6. U-head jack, 7. jack base, 8. rapid clamp, 9. tie rod, 10. water pass. Untuk gambar dapat dilihat di sebelah kanan sesuai nomor urut. Selanjutnya perkembangan sistem acuan perancah. Di sini ada contoh sistem acuan perancah sistem modern. Contoh seperti di Bosco Vertical Italy, yang dimana untuk sistem konstruksi pekerjaannya sendiri itu menggunakan RCS Rail Climbing System, Skydeck Panelized Slab Formwork, Perry-up Flex Shoring, dan Variocate Heavy Duty Shoring. Selanjutnya, ini merupakan contoh di Singapura, yaitu pembangunan konstruksi Marina Bay Sands, yang dimana untuk acuan perancahnya sendiri itu mereka menggunakan Sky Table Slab Table, ACS Soft Climbing System, CB Climbing Formwork, Vario GT 24 Girder Wall Formwork, Multiprop Slab Props. Ini menggunakan sistem modern. Dan contoh yang terakhir untuk sistem acuan perancah yang modern adalah yang ada di Sheikh Khalifa Bridge, United Arab Emirates, yang dimana untuk sistem acuan perancahnya sendiri itu menggunakan Vario GT24 Girder Wall Formwork, itu sama dengan sistem konstruksi pekerjaan di Marina Bay, dan juga Perry-up Flex Shoring. Selanjutnya K3. Apa itu K3? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi sarana utama untuk pencegahan keamanan dari insiden, cacat, atau kematian sebagai akibat dari kecelakaan atau kelalaian kerja. Keselamatan kerja mencakup proses produksi atau distribusi baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya, masih dalam ruang lingkup K3, yaitu APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang pekerja yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri. APD ini sendiri sudah mempunyai peraturan resmi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Dapat dilihat pada gambar, bagian-bagian APD itu meliputi kaca pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety. Adapun prosedur keselamatan dari K3 ini sendiri di dalam Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya di jurusan Teknik Sipil, yang dimana apabila terjadi accident atau insiden, saya harap tidak sampai terjadi, tapi apabila terjadi, inilah langkah-langkah prosedurnya, yang dimana apabila terjadi eksiden, wajib harus ketua kelas atau perwakilan kelas itu mewakili untuk melapor kepada dosen atau staf workshop atau PLP. Kemudian dilakukan tindakan pertolongan keselamatan dan kemudian dibuat laporan atau report accident sendiri kepada PLP tersebut.
Berikut kesalahan sistem dari konstruksi acuan perancah. Dapat dilihat dari video, ini merupakan sistem kelalaian yang dimana dalam konstruksi acuan perancah. Kelalaian seperti ini dapat menyebabkan suatu kecelakaan yang sumber utamanya itu yang pertama, kurangnya stabilitas. Yang kedua, posisi miring yang tidak diinginkan. Ketiga, muatan lebih terhadap konstruksi acuan dan perancah. Keempat, kurangnya keahlian. Yang kelima, material yang digunakan sudah usang. Yang keenam, tumbukan atau hentakan dan juga getaran sewaktu pengecoran beton. Dan yang terakhir adalah pemasangan penyokong atau penguat yang kurang tepat. Berikut contoh video yang dilampirkan yang dimana ini adalah sistem kesalahan dari konstruksi pengerjaan acuan dan perancah. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita, baik dalam sebelum proses maupun sesudah pelaksanaan pengerjaan dalam praktek dasar acuan dan perancah ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.